Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murtado dengan NPM 193100006 dari kelompok 1. Pada kesempatan video ini, saya akan melakukan skrip 2, yaitu tentang pemeriksaan fisik paru. Nah, pemeriksaan fisik paru ini ada 5 langkah. Yang pertama itu ada inspeksi, yang kedua ada palpasi, yang ketiga ada perkusi, yang keempat ada auskultasi, dan yang kelima ada posterior. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan fisik ini, kita telah melakukan anamnesa kepada pasien. Nah, setelah itu kita meminta pasien untuk menunggu di ranjang pemeriksaan. Nah, sedangkan kita sebelum melakukan pemeriksaannya itu cuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah itu pasien kita minta untuk duduk dan membuka bajunya sampai setengah pinggang, dan kita siap untuk melakukan pemeriksaan fisiknya. Baik, pemeriksaan yang pertama yaitu inspeksi. Nah, pada inspeksi ini yang pertama kita akan memeriksa pada rambutnya terlebih dahulu. Pada rambut kita melihat apakah kering atau tidak, dan apakah mudah rontok atau tidak. Nah, kemudian pada mata. Nah, pada mata ini kita melihat konjungtivanya, terlihatkah ada nemis, dan apakah skleranya terlihat ikteris atau tidak. Setelah itu kita memeriksa pada hidung. Kita lihat pada hidungnya apakah ada sekret, apakah ada bekuan darah, dan ada kebenjolan. Setelah hidung, kita memeriksa mulut. Nah, pada mulut ini kita periksa kembali apakah ada mukosa, apakah ada tonsil, apakah ada sekretnya. Setelah itu pemeriksaan pada leher. Kita periksa toraksnya. Nah, setelah itu kita periksa kelenjar getah beningnya, adakah atau tidak. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada dada. Kita melihat apakah dadanya itu simetris atau tidak. Kemudian cekung atau cembung di salah satu sisinya. Nah, setelah itu apakah penderita ini menggunakan otot-otot tambahan untuk bernapas. Nah, setelah itu kita perhatikan apakah ada daerah-daerah yang menonjol atau adakah kelainan yang lainnya. Nah, setelah itu kita apakah pada dinding-dindingnya itu ada penonjolan, bengkak, atau adakah pembuluh darahnya yang abnormal. Setelah melakukan inspeksi, selanjutnya yaitu pemeriksaan palpasi. Nah, yang pertama itu kita menggunakan kedua telapak tangan kita untuk melihat apakah terdapat nyeri tekan lokal atau tidak, kemudian apakah terdapat massa atau krepitasi. Nah, setelah itu kita meletakkan kedua tangan kita pada dinding pasien lateral dan anterior seperti ini. Nah, setelah itu kita memperlihatkan dan mempersilahkan pasien untuk menarik panjang napas, menarik napas panjang dan melihat ekspresi dada, ekspresi dada apakah dinamis, simetris atau tidak. Nah, setelah itu kita mempersilahkan pasien untuk mengucapkan kata 77. Nah, setelah itu kita akan menentukan perbedaan vokal primitus kiri dan kanannya. Baik, setelah itu langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan perkusi. Nah, pada perkusi ini kita akan mengetok jari tengah tangan kiri kita dengan mengetok jari tengah kanan kita, mengetok. Setelah itu kita melakukan perkusi dari atas ini lalu ke bawah bentuk huruf S seperti ini.
Nah, setelah itu kita membandingkan tempat-tempat yang sama pada kedua sisi kanan dan kiri. Lihat apakah menentukan batas paruh Hepper dan batas bawah paruh kiri dan kanannya. Tentukan. Nah, setelah pemeriksaan perkusi selesai, selanjutnya itu pemeriksaan auskultasi. Nah, pada pemeriksaan auskultasi ini kita menggunakan stetoskop. Nah, kita meletakkan stetoskop, letakkan pada anterior, lateral, dan posterior dada secara simetris. Dan kita meminta pasien untuk menarik napas panjangnya. Nah, setelah itu kita lakukan auskultasi kembali secara sistemis dan bandingkan bunyi yang terdengar pada tiap sisinya. Nah, setelah itu kita menentukan jenis suaranya, jenis napas dasarnya, apakah vesikuler, apakah bronkofesikuler, dan apakah bronkial. Nah, setelah itu kita menentukan suara napas tambahan, seperti apakah ada ronkinya, apakah ada wheezing, apakah ada stridor, dan apakah ada pleural friction. Nah, setelah itu langkah yang selanjutnya itu pemeriksaan posterior. Nah, kita tuh melakukan pemeriksaan dari injeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasinya, tapi kita lakukannya secara posterior atau bagian belakang pasien. Nah, kita mulai dari palpasinya, ya. Nah, pertama-tama kita menggunakan kedua telapak tangan kita seperti tadi dan diletakkan pada posterior dan lateral pada dadanya, dan mempersilahkan pasien untuk menarik napas panjang. Nah, setelah itu kita lihat. Setelah itu kita mempersilahkan kembali pasien untuk mengatakan kata 77 dan kita periksa 77 77 77. Nah, setelah itu kita menentukan perbedaan vokal femitus kiri dan kanannya seperti apa. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan perkusi. Nah, kita akan mengotak kembali jari tengah tangan kiri menggunakan dan mengetok jari tengah kembali menggunakan jari kanan kita. Sama seperti tadi, kita akan menggunakan huruf S dari atas ke bawah, membentuk huruf S, mengetok seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membandingkan tempat-tempat yang sama pada kedua sisi kanan dan kirinya. Nah, setelah itu pemeriksaan yang terakhir yaitu auskultasi. Nah, kita akan menggunakan stetoskop seperti tadi dan letakkan pada anterior, lateral, dan posterior dada secara sistemis, dan kita mempersilahkan pasien untuk menarik napas panjangnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan auskultasi kembali secara sistemis dan bandingkan bunyi yang terdengar pada setiap sisinya. Nah, setelah selesai, kita akan menentukan jenis suara napas dasarnya, apakah vesikuler, apakah bronkofesikuler, dan apakah bronkial. Setelah itu kita menentukan suara tambahan, apakah ada suara tambahan seperti ronki, apakah ada wheezing, apakah ada stridor, dan apakah ada pleural friction.
Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dimohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.